Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sial, kenapa Om Ferdinand ada di sini? Harusnya dia kan ikut mencari di luar sana. Gerutu Mikaela yang tertangkap tangan mencuri di kamar omnya sendiri. Ferdinand berdiri sambil berkacak pinggang. Setelah memeriksa CCTV, ia tersadar bahwa anak nakal ini tidak pernah keluar kamar. Dan benar saja, setelah semua orang sibuk mencari, Mika, gadis nakal ini, mengendap-endap masuk ke kamar Ferdinand. "Kamu sudah keterlaluan, Mika." Melihat tatapan tajam sang paman, Mika sedikit bergidik. Ferdinand jarang marah, lebih banyak diam kalau ia melakukan kesalahan. Tapi sepertinya kali ini Mikaela tidak akan selamat. "Om pastikan kamu tidak akan bisa melewati pagar rumah ini," tegas Ferdinand. "Loh, Om," Mika mau protes. Tapi saat mendapat sorot tajam tersebut, ia langsung menunduk. "Balik ke kamar," titah Ferdinand penuh penegasan. Mikaela yang jengkel langsung berjalan melewati pamannya. Ia sangat benci Ferdinand karena selalu menganggap ia anak kecil, kalau salah pasti dihukum, dikurung di rumah, daripada rumah ini seperti penjara. Marah, Mikaela kemudian membanting pintu dengan keras. Hal itu membuat Ferdinand mengusap wajahnya dengan kasar. Entah harus bagaimana agar Mikaela dewasa dan tidak melakukan kenakalan remaja lagi. Di dalam kamarnya, Mikaela melompat-lompat di atas kasur. Ia memutar musik yang kencang sampai kaca pada lemari hiasnya bergetar. Gadis itu menari-nari untuk melepaskan rasa kesalnya hingga Bibi masuk membawa makanan. "Saya nggak lapar." Nona nanti sakit," ucap Bibi perhatian. Tiba-tiba Mikaela mendapat ide. "Taruh situ, Bi." Bibi pun tersenyum senang sebab nona muda mereka akhirnya mau makan. Kalau sampai Mikaela sakit, bisa-bisa satu rumah akan kerepotan. "Bibi mau lihat Mika makan," celetuk Mikaela yang mengusir halus ART-nya. "Tidak, Non. Baik, saya permisi." Bibi pun pamit pergi, kemudian menutup pintunya dengan pelan. Mikaela yang barbar, ia kemudian mencari sesuatu di dalam laci. Bibirnya mengembang, mengulas senyum licik. Tangannya mengambil beberapa kapsul. Mikaela yang tidak suka dikekang, dikurung bagai terpenjara, kali ini membuka semua isi kapsul. Ia tuang ke dalam gelas lalu mengaduknya. Tidak sampai situ, Mika yang selalu punya akal bulus untuk lolos dari rumah, kali ini meminum banyak obat diet sampai di luar standar pemakaian. Gadis itu tidak peduli. Mungkin Mika hanya mencari perhatian sebab omnya sangat sibuk. Ditambah ia malah dikurung di rumah. Jelas Mika tidak menyukai hal itu. Salah satu cara agar bisa keluar adalah membuat tubuhnya sendiri sakit. Nanti pasti akan dibawa ke rumah sakit. Itu yang ada dalam kepala Mikaela, keponakan Ferdinando. Beberapa jam kemudian, Bibi mengetuk pintu kamar Mika, tapi tidak ada sahutan. Bibi lantas memutar kenop pintu dan tidak dikunci dari dalam. Wanita paruh baya itu lantas masuk semakin dalam. "Non," melihat Mikaela yang terlihat tertidur sambil memeluk guling, Bibi lantas hati-hati menyentuh pundak Mikaela. Guru les sudah datang, waktunya Mikaela belajar, karena gadis itu sudah tidak masuk sekolah formal lagi. Per hari ini Ferdinand memanggil guru ke rumah. "Nyenyak sekali tidurnya Non Mika," gumam Bibi kemudian menyentuh pundak Mika lagi. "Apa biarkan saja ya?" Bibi lantas berbalik, tapi matanya tertuju pada botol obat yang ada di atas nakas. Curiga, Bibi langsung menoleh dan menyibak rambut yang menutupi wajah Mikaela. "Tolong!"
Bibi berteriak panik, membuat penjaga langsung berlari, disusul Ferdinand yang sejak tadi ada di ruang kerjanya. Pria itu sedang meeting online, tapi karena teriakan Bibi, ia langsung berlari menuju sumber suara. Melihat mulut Mika berbusa, Ferdinand panik. Ia langsung membopong tubuh Mikaela. "Siapkan mobil," titah Ferdinand panik. Supir langsung membuka pintu. Ferdinand membawa masuk Mikaela. Saat mobil akan berjalan, tiba-tiba Ferdinand bicara lain. "Stop!" Ferdinand yang semula panik, perlahan matanya menajam. "Buka matamu! Buka matamu!" "Sial!" Mika merutuk. Kok omnya bisa tahu kalau ia pura-pura? "Kamu pikir om bodoh? Bau pasta gigi ini tidak bisa menipu om." "Sial, sial, sial!" Mika ingin menjerit karena ketahuan. Agar tidak dimarahi semakin parah, gadis nakal itu kembali berulah. Dengan agresif, ia merapatkan tubuhnya. Tidak mau tingkah barbar Mika diketahui sang supir, Ferdinand langsung meminta supir pribadinya keluar. "Bapak bisa turun sekarang," pinta Ferdinand. Setelah hanya ada mereka berdua, Ferdinand langsung menepis badan Mika yang mendesak sejak tadi. "Mika, hentikan!" Mika yang kesal karena selalu ketahuan, ia pun memilih mengakhiri sandiwaranya. Mika kemudian meraih tisu yang ada di antara dua kursi di depannya. Gadis itu mengusap mulutnya dengan tisu, kemudian duduk dengan muka bebek. "Entah harus bagaimana om hadepin kamu," ujar Ferdinand marah. Tiba-tiba perut Mikaela benar-benar sakit. Gadis itu mencengkram perutnya sendiri. Sering bohong membuat Ferdinand mengira bahwa Mika sedang akting. "Kalau kamu mau nipu om, lebih baik sana jadi bintang film," celetuk Ferdinand kesal. Mika mendongak, kemudian menatap pamannya dengan wajah pucat yang menahan sakit. "Teruskan, kamu pikir om percaya?" "Om, perut Mika sakit," ucap Mika lirih. Tapi dasar tukang bohong, sekali jujur orang pun tidak percaya. Ferdinand memilih membuka pintu. Lebih baik ia meninggalkan Mikaela yang baginya pintar drama tersebut. Akan tetapi setelah beberapa langkah setelah keluar dari mobil, ia mendengar suara orang jatuh. Spontan Ferdinand menoleh. Dilihatnya Mikaela jatuh saat berusaha turun dari mobil. "Mika!" Mikaela mencengkram perutnya. Terasa panas dan sangat sakit. "Sakit, Om." Yakin bahwa Mikaela tidak berbohong, Ferdinand memanggil sopir dan langsung menuju rumah sakit. UGD. Ferdinand mondar-mandir di depan unit gawat darurat. Ia gelisah karena keponakannya masih ditangani di dalam sana. "Klek, dok, bagaimana keponakan saya?" Dokter tidak langsung bicara. Ia malah meminta Ferdinand menuju ruangannya, dan saat mereka duduk di ruangan khusus, Ferdinand merasa tercengang atas apa yang dijelaskan oleh sang dokter. "Tidak mungkin," ucap Ferdinand dengan wajah tidak percaya. "Pak Ferdinand tidak usah terlalu khawatir, ini masih kecurigaan saya, kita masih harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut," terang dokter yang melihat ketegangan di wajah Ferdinand. Sementara itu, mata Ferdinand masih melotot. Ia masih belum yakin dengan dugaan dokter tersebut. Mika sehat. Tidak mungkin keponakannya itu sakit parah. "Keponakan saya itu gaya hidupnya sehat, dok. Pasti dugaan dokter salah," ujar Ferdinand. Namun Ferdinand langsung lemas. Dia memang menjamin semua makanan di rumah, tapi tidak bisa mengontrol makanan apa yang masuk ke dalam lambung Mikaela. Ia mengusap wajahnya, merasa menyesal atas apa yang menimpa keponakannya itu. Cukup ia kehilangan anggota keluarga. Sekarang hanya Mika miliknya. Ia tidak punya keluarga lagi selain bocah nakal itu.
Baiklah dok, lakukan pemeriksaan menyeluruh sekarang, ucap Ferdinand kemudian. Ia menyerahkan pada dokter yang jelas lebih ahli daripada dirinya. Hari itu juga, Mikaela menjalani serangkaian pemeriksaan secara menyeluruh sampai Mikaela jengah. Ia bosan harus masuk satu ruang ke ruang yang lain. Mika lelah karena harus diperiksa berkali-kali dan darahnya diambil tidak hanya satu kali. Belum lagi ia harus berbaring dan keluar masuk alat yang seperti kapsul tersebut. Om, Mika diapain lagi? Protes Mika yang kini didorong di atas kursi roda oleh omnya sendiri. Rasanya ingin berontak karena merasa tidak sakit parah. Sudah Mika, kamu duduk saja dengan tenang. Ferdinand kemudian menepuk pundak keponakannya itu dengan lembut. Beberapa jam kemudian, Mika itu cuma sakit perut karena kebanyakan minum obat diet. Kenapa sampai diperiksa berkali-kali seperti ini? Protes Mikaela. Ferdinand langsung menatap tajam dokter yang tadi menakut-nakuti Ferdinand. Setelah memastikan Mikaela baik-baik saja, Ferdinand langsung menepi dengan dokter yang tadi membuatnya ketar-ketir. Dokter hampir membuat jantung saya copot, cetus Ferdinand, tapi ia merasa lega. Ternyata Mikaela hanya sedikit keracunan obat diet, ditambah gadis itu mengalami kram perut karena tamu bulanan. Lain kali periksa yang benar dok, baru diagnosis, ucap Ferdinand lagi. Dokter hanya menepuk pundak Ferdinand, tapi kemudian ikut lega. Sebenarnya ia juga khawatir beberapa tahun lalu Mika sempat ia tangani. Suasana menjadi sangat heboh ketika tim dokter menangani cucu dari grup Hartanto yang termasyhur itu. Ferdinand kelihatan sekali takut kehilangan keponakannya itu. Jadi sebenarnya dokter hanya bersikap hati-hati, takut hal yang buruk menimpa keluarga kaya raya tersebut, sebab rumah sakit juga tidak mau dituntut karena dianggap lalai.